Prinsipnya KPU sebagai penyelenggara pemilu maupun pemilu kada sebagai pengguna aturan yang diturunkan melalui undang-undang pemerintah dan DPR lagi-lagi siap jika memang pemerintah menginstruksikan bahwa pemilu maupun pemilu kada menggunakan elektronik voting. Kepada seluruh masyarakat Bekasi khususnya dan umum masyarakat Indonesia, kami terus memberikan edukasi keterkaitan tentang elektronik voting. Jangan takut, jangan khawatir, hak kedaulatan masyarakat terhadap pilihan dengan menggunakan mesin elektronik voting akan menjadi satu tolak ukur kepercayaan publik bagaimana alat ini memberikan transparansi terhadap pilihan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa jauh lebih baik daripada pemilihan secara konvensional yang sudah dahulu kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman pemilih sahabat optimis, kembali lagi bersama saya Sarah sebagai host yang akan memandu jalannya podcast Optimis, obrolan pintar tiap Kamis KPU Kabupaten Bekasi. Nah, kali ini Anda bersamai saya dalam topik obrolan yang sangat menarik dan juga memantik perdebatan yang hangat di tengah masyarakat, yaitu tentang e-voting dan pengimplementasiannya di Indonesia. Kemudian pada saat ini telah hadir narasumber yang sangat terhormat dan juga memiliki ahli di bidangnya, yaitu Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Bapak Ali Ridho. Bapak Ali, Ya apa Mbak, kabar Bapak? Sehat? baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Sehat. Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk Siap. bergabung dengan kami membahas obrolan tentang e-voting di Indonesia ya Bapak ya. Kemudian Bapak, berhubung tema obrolan kita pada hari ini tentang e-voting ya Bapak ya, dan kemudian kemarin alhamdulillah KPU Kabupaten Bekasi juga sudah melaksanakan FGD atau Betul. Focus Group Discussion yang membahas tentang e-voting di Indonesia seperti itu. Nah, apakah boleh disampaikan kepada kami Bapak pesan dan juga arahan terhadap keberlangsungan FGD yang telah diselesaikan oleh KPU Kabupaten Bekasi? Iya, baik Mbak. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, khususnya untuk warga Kabupaten Bekasi. Terima kasih. Ini kali kedua ya Mbak, Betul sekali saya Pak. duduk di kursi panasnya Iya. podcast KPU yang terus menginspirasi kita semua. Tadi sudah disampaikan isu yang sangat menarik pada kesempatan akhir-akhir ini orang membicarakan tentang elektronik voting, Mbak. Betul Pak. Kalau berbicara elektronik, kalau ibu-ibu sih kepengennya elektroniknya adanya di mall ya Mbak ya. Iya, belanja ya Iya Pak ya. belanja ya, TV, kulkas dan lain sebagainya. Tapi elektronik ini berbeda tentunya, bahwa elektronik voting KPU Kabupaten Bekasi tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2024 telah melakukan forum atau kajian yang sangat spesifik mengenai tentang elektronik voting. Sebenarnya kajian ini selain maklumat yang diberikan KPU RI melalui KPU Jawa Barat, ada 27 kabupaten kota Mbak yang dipersilakan untuk mengkaji sistem pemilu maupun pemilu kada yang akan datang. Salah satunya Kabupaten Bekasi mendapat tema atau sub tema terkaitan tentang elektronik voting. Kalau berbicara elektronik voting ini kan sebenarnya KPU RI kemarin membicarakan sejak 2004 yang lalu sebenarnya sudah harus dipenuhi ya untuk Indonesia melakukan sistem pemilihan melalui elektronik atau mesin digital lah kalau kita artikan. Namun kenapa akhir-akhir ini makin ramai dibicarakan, apakah relevansinya keterkaitan tentang pemilihan kepala desa yang serentak se-Indonesia atau memang ini sudah kajian dari pemerintah. Nah, oleh karena itu kajian kemarin yang dilakukan oleh kita KPU Kabupaten Bekasi menitik beratkan kepada bagaimana regulasi yang dimunculkan oleh pemerintah melalui masukan saran, ide, gagasan KPU Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu para narasumber yang tergabung kemarin cukup memberikan inspiratif lah, bahwa kajiannya pada prinsipnya setuju Mbak. Di Indonesia khususnya Kabupaten Bekasi yang sedang melakukan kajian setuju diterapkannya elektronik voting baik pada pemilu maupun pemilu kada.
Seperti itu, Mbak. Iya. Berarti sudah ada tanggapan ya Pak ya dari Ya, masyarakat melalui forum FGD ini betul. seperti itu. Ha-ha. Kemudian ketika kita membicarakan tentang e-voting juga tak luput membicarakan tentang kesiapan yang Ya, harus dilakukan oleh Indonesia sendiri ya Pak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, seberapa siapkah Indonesia dalam menghadapi e-voting Pak, terutama ditinjau dari segi infrastruktur dan juga kesiapan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu sendiri Pak. oke. Prinsipnya KPU sebagai penyelenggara pemilu maupun pemilu kada sebagai pengguna aturan yang diturunkan melalui undang-undang pemerintah dan DPR lagi-lagi siap jika memang pemerintah menginstruksikan bahwa pemilu maupun pemilu kada menggunakan electronic voting. Kalau ditanya seberapa dalam, seberapa optimis, kami penyelenggara optimis lah bahwa pemerintah Iya, memiliki niat baik ya betul. untuk bisa menjaga kepercayaan publik, efisiensi, kemudian efektivitas dan lain sebagainya melalui electronic voting. Kita tahu bahwa pemilu maupun pemilu kada yang dilakukan kemarin terakhir di 2024 masih menggunakan cara konvensional Iya, melalui list paper berupa surat suara yang diberikan kepada si pemilih. Esok jika pemerintah sudah siap meluncurkan alat tersebut yang kita bilang sekarang masih misterius lah. iya, Kalau aturannya sudah diundang-undangkan di dalam rancangan yang akan dibahas oleh pemerintah, saya pikir kita KPU Kabupaten Bekasi welcome lah terkait tentang electronic voting yang akan diterapkan di seluruh Indonesia. Indonesia. Seperti itu, Mbak. Oh iya. Kemudian berbicara tentang kesiapan Indonesia dan juga KPU sebagai lembaga sendiri Pak, pastinya juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat Pak. Oke. Dan bagaimana kita itu harus membangun kepercayaan publik agar nantinya masyarakat tuh mau berpartisipasi aktif dalam penggunaan e-voting di Indonesia. Iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana agar kepercayaan publik itu meningkat kepada kita sebagai lembaga penyelenggara pemilu sendiri Pak? Iya. Karena e-voting ini kan hal yang baru ya Pak ya di Indonesia. Baik. Tentunya kita harus menjaga trust atau kepercayaan publik bahwa perbedaan sistem pemilihan sebelumnya dengan menggunakan konvensional, sekarang menggunakan teknologi butuh waktu untuk sosialisasi yang pertama. Betul. Bagaimana menjaga kepercayaan publik? Apakah konvensional dengan elektronik mesin digital ini tidak mempengaruhi partisipasi? Tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan ya Pak. Betul. Oleh karena itu taraf ujinya pada jika memang pemerintah siap untuk mengeluarkan alat tersebut, harus siap juga memberikan sosialisasinya, harus siap juga memberikan edukasinya, bagaimana cara menggunakannya, kan gitu tarikannya, sehingga tidak menjadi penghalang terkait tentang partisipasi di setiap daerah menggunakan alat itu. Apakah semua daerah bisa menggunakan dengan keterbatasan, mohon maaf, internet dan lain sebagainya? Ini kan tentu masih dalam kajian. Kita tahu di daerah-daerah lain mungkin sudah ada yang menggunakan sebagian dalam perangkat bukan di pemilu maupun pemilu kada, tapi di pemilihan kepala desa, ya kan? Kalau sesuatu ini dipandang baik dalam pemilihan kepala desa, apakah nggak dipandang baik juga dalam pemilihan pemilu maupun pemilu kada, ya kan? Sama-sama pemilihan bentuknya, hanya skalanya saja yang membedakan, sehingga menjaga kepercayaan publik atau trust masyarakat ini harus betul-betul dijaga. Jangan sampai diganti dari konvensional ke teknologi yang lebih modern, kepercayaan publik tidak ada atau malah berkurang, buat apa juga? Seperti itu. Iya betul Bapak. Kemudian kan tadi Bapak sudah menyinggung tentang sosialisasi ya Pak ya, pendidikan pemilih, bagaimana cara menggunakan e-voting seperti itu. Lalu untuk dari segi SDM-nya Pak di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bekasi ini, apakah menurut Bapak SDM dan masyarakat ini sudah siap Pak mengetahui karakter dan juga pengetahuan para masyarakat di Kabupaten Bekasi ini Pak? Iya, hasil dari FGD kemarin yang kita lakukan, antusiasme ada, kemudian memberikan kepercayaan terhadap SDM, terus menggunakan masyarakat terhadap mesin tersebut, terbilang optimis lah, karena hanya di wilayah, mohon maaf,
di bagian utara yang memang mungkin akses internetnya masih belum maksimal ya secara keseluruhan. Nah, ini butuh solusi konkret. Apakah melalui nanti dalam sistem regulasinya bahasa lain secara offline, kan bisa saja. Tinggal rangkaian mesin electronic voting ini dipergunakan dalam bentuk online ataupun offline tidak mempengaruhi tentang partisipasi itu. Pada prinsipnya mampulah Kabupaten Bekasi terhadap menggunakan mesin electronic voting masyarakatnya. Seperti itu, Pak. Kemudian apakah ada kemungkinan Pak Pilkades di masa datang itu dilaksanakan oleh KPU kan Pak? Yang sebelumnya itu dilaksanakan oleh Pemda Pak? Oke, ini hal yang menarik. Kemarin saya mengaminkan apa yang disampaikan oleh anggota KPU RI, Mbak. Dan beliau mengatakan memberikan usulan bahwa pemilihan kepala desa itu melibatkan ya teman-teman penyelenggara baik itu KPU maupun Bawaslu. Seandainya ini dituangkan dalam undang-undang yang akan dibahas oleh pemerintah dan DPR, tentunya kami apresiasi lah. Kalau nanti dilibatkan, kita siap untuk bisa membantu bagaimana demokrasi mulai dari sekup kepala desa agar bisa lebih kondusif. Seperti itu. Jadi dimulai dari Pilkades dulu ya Pak ya, kita Iya, membantu betul. seperti itu. Kemudian Bapak sebagai Ketua KPU Kabupaten Bekasi ya Pak, dan tentang e-voting di Indonesia ini, kalau Bapak memiliki kesempatan untuk mengutarakan semangat kepada rakyat Indonesia tentang penggunaan e-voting nih Pak, apakah bisa diutarakan Pak? Baik, kepada seluruh masyarakat Bekasi khususnya dan umumnya masyarakat Indonesia, kami terus memberikan edukasi keterkaitan tentang electronic voting. Jangan takut, jangan khawatir, hak kedaulatan masyarakat terhadap pilihan dengan menggunakan mesin electronic voting akan menjadi satu tolak ukur kepercayaan publik bagaimana alat ini memberikan transparansi terhadap pilihan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa jauh lebih baik daripada pemilihan secara konvensional yang sudah dahulu kita lakukan. Oleh karena itu, dukung kita sebagai penyelenggara, dukung pemerintah untuk merumuskan dan mewujudkan niat baiknya tentang penggunaan alat electronic voting. Seperti itu, Mbak. Wah, terima kasih Udah. banyak Bapak. Jadi ya harapannya itu kami juga didukung ya Pak ya oleh Ya. masyarakat luas agar penggunaan e-voting di masa mendatang ini mendapatkan semangat dan apresiasi dari masyarakat, kemudian juga partisipasi masyarakat juga lebih tinggi dari pemilu sebelumnya. Iya. Seperti itu Bapak. Siap, Mbak. Nah, sahabat optimis, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Pada kesempatan kali ini kami juga sudah mengobrol lebih panjang, mengulik lebih dalam tentang penggunaan e-voting di Indonesia dengan narasumber kami yang terhormat, Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Bapak Ali Ridho. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sama-sama, sedalam-dalamnya Bapak sudah berkesempatan untuk hadir hari ini membahas e-voting dan juga FGD Iya, yang sudah dilakukan iya. oleh KPU Kabupaten Bekasi. Seperti Baik, itu. Mbak. Nah, sahabat optimis, terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi dengan saya Sarah Hurnisa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat optimis.